salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 MSPA akan membahas mengenai Impact of Ocean Acidification on Biota Crab dalam tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Lili Kartikasari, SPI MSc. Terdapat 4 presentator yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Saudara Lena Kurniawati dengan NIM L1A021031. Selanjutnya ada Saudari Emia Eiren Sodipta Banurea dengan NIM L1A021025. Yang ketiga ada Saudari Safitria Arlita dengan NIM L1A021023. Dan presentator yang terakhir yaitu Fikri Maulid Afisena Asaadah dengan NIM L1A021029. Ocean acidification atau pengasaman laut adalah suatu fenomena di mana tingkat keasaman air laut berubah menjadi di bawah normal. Untuk pH normal air laut itu sendiri berada di pH 8. Hal ini berhubungan dengan sifat kimia air laut itu sendiri, di mana hal ini berhubungan langsung dengan atmosfer. Penyebab utamanya adalah pemanasan global. Maka dapat disimpulkan bahwa pengasaman laut merupakan penurunan pH air laut menjadi di bawah normal. Pengasaman laut akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem air laut, khususnya para penghuni laut itu sendiri. Salah satunya adalah berpengaruh terhadap biota kepiting. Krustasea terdiri dari beragam kelompok organisme laut berkalsifikasi yang rentan terhadap pengasaman laut. Eksoskeleton kepiting terdiri dari kalsium karbonat, terutama kalsit dan kalsium karbonat amorf yang tertanam dalam matriks kitin. Meskipun proses kalsifikasi internal dan struktur kalsifikasi terlindungi lapisan organik yang dapat melindunginya dari paparan langsung pengasaman laut, tetapi masih dapat menyebabkan stres fisiologis, mempengaruhi respons skala makro, termasuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup kepiting itu sendiri. Mekanisme atau proses terjadinya pengasaman laut terjadi karena gas karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer overcapacity, di mana gas karbon dioksida di atmosfer yang berlebihan akan terserap oleh air laut atau hidrogen atau H2O sehingga membentuk asam karbonat yaitu H2CO3. Lalu asam karbonat akan terionisasi sedikit demi sedikit membentuk ion bikarbonat HCO3- dan terbentuk satu proton H+ yang bertindak sebagai penurunan pH air laut. Pembentukan proton akan menaikkan konsentrasi ion hidrogen sehingga akan mengurangi nilai pH. Pengasaman laut berdampak terhadap biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi, di mana dengan adanya fenomena pengasaman laut ini dapat mengurangi kemampuan mempertahankan cangkang pelindung sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan bahkan menyebabkan kematian kepada hewan bercangkang. Dari hal ini dapat mengurangi kelimpahan spesies kerang, kepiting, bulu babi, tiram, dan sebagainya yang penting secara komersial, sehingga dampak tersebut dapat mengancam pasokan protein dan ketahanan pangan jutaan orang serta industri perikanan. Effect of ocean acidification on juvenile red king crab and tanner crab, growth condition, classification, and survival. Untuk metode yang digunakan menggunakan metode pH, yang pertama adalah 8,0, yang kedua ada 7,8, yang ketiga ada 7,5. Percobaan dilakukan dalam 3 tangki 120 L x 60 W x 60 H cm yang masing-masing diberlakukan secara acak. Total durasi percobaan adalah 199 hari untuk kepiting tanner dan 192 hari untuk kepiting raja merah. Pengasaman laut atau penurunan pH di perairan laut yang terikat dengan peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut. Dalam jurnal ini kami menentukan efek paparan jangka panjang terhadap tingkat pengasaman laut dalam waktu dekat yang terhadap pertumbuhan, kondisi, klasifikasi, dan kelangsungan hidup kepiting raja merah dan kepiting tanner atau penyamak. Pada kedua spesies, kelangsungan hidup menurun berbarengan dengan penurunan pH dengan 100% kematian kepiting raja merah terjadi setelah 95 hari dalam pH 7,5. Meskipun morfologi kedua spesies tidak terpengaruh oleh pengasaman, kedua spesies tumbuh lebih lambat dalam air yang diasamkan. Pada akhir percobaan, konsentrasi kalsium diukur di setiap kepiting dan indeks massa kering dan kondisi masing-masing kepiting ditentukan. Pengasaman laut tidak mempengaruhi kandungan kalsium kepiting raja merah tetapi menurunkan indeks kondisi. Sementara itu, memiliki efek sebaliknya pada kepiting penyamak. Menurunkan kadar kalsium tetapi membiarkan indeks kondisi tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa kepiting raja merah mungkin dapat mempertahankan tingkat pengapuran tetapi dengan biaya energi yang tinggi. Penurunan kelangsungan hidup dan pertumbuhan setiap spesies cenderung memiliki efek
negatif yang serius pada populasi mereka tanpa adanya adaptasi evolusioner atau akuisisi selama beberapa dekade mendatang. Effect of ocean acidification on molting oxidative stress and good microbiota in juvenile ocean crab Thalassophilus trindatus. Total durasi percobaan adalah 28 hari untuk tapal kuda. Pada percobaan ini, aktivitas litase pada kelompok pengasama lebih rendah secara signifikan dibanding pada kelompok kontrol pada hari ke-7 dan ke-28. Dan aktivitas Y-negase enzim lactil beta deglucosinase secara signifikan lebih rendah dibandingkan pada kelompok kontrol pada hari ke-7 dan ke-14. Meskipun OA tidak mempengaruhi karakteristik morfologi kepiting tapal kuda, kedua aktivitas enzim kinetik ini menurun selama percobaan, menunjukkan bahwa pengasaman memiliki efek negatif pada molting juvenil kepiting tapal kuda karena kinase dan Y-negase terikat erat dengan kejadian molting. Hasil di atas menunjukkan bahwa OA tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan dan laju molting, tetapi mengganggu aktivitas enzim kinetik dan ekspresi exon kepiting tapal kuda remaja dan menyebabkan stres oksidatif. Selain itu, OA memiliki efek buruk pada fungsi pertahanan, kekebalan, dan kesehatan usus. Penelitian ini mengungkapkan potensi ancaman OA terhadap populasi T. trindatus dan meletakkan dasar untuk studi lebih lanjut tentang mekanisme adaptasi fisiologis kepiting tapal kuda remaja terhadap perubahan lingkungan. Jurnal yang ketiga yaitu Effect of Ocean Acidification under Respiration and Feeding of Juvenile Red and Blue King Crab. Kepiting raja merah dan biru adalah dua spesies perikanan penting di perairan Alaska. Kedua spesies melepaskan larva di akhir musim semi dan awal musim panas setelah mengalami embrio selama sekitar 2 tahun. Larva bersifat planktonik di kolam air sehingga keterpaparan pH mereka dapat bervariasi secara diurnal atau karena migrasi vertikal makanan dan musiman. Larva melewati 4 tahap zoeal sebelum molting ke glaucyoto atau tahap menetap. Glaucyoto menetap di habitat yang kompleks, biasanya di daerah dekat pantai di mana pH laut lebih stabil daripada kolam air atas atau daerah bentik yang lebih dalam, tetapi mungkin dipengaruhi oleh upwelling musiman, di mana mereka menggunakan perilaku samar di habitat kompleks yang tersedia untuk menghindari predasi dan kanibalisme. Kedua spesies sensitif terhadap pengasaman laut. Saat terkena air yang diasamkan, embrio kepiting raja merah menunjukkan perkembangan yang berubah. Paparan pada tahap embrionik atau efek terbawa dan tahap larva mengurangi waktu kelaparan larva di laboratorium. Remaja menderita peningkatan kematian dan penurunan pertumbuhan dalam air yang diasamkan, dan ada efek negatif sinergis pada kelangsungan hidup ketika pengasaman dikombinasikan dengan peningkatan suhu. Di sini terdapat foto kepiting raja biru. Dan yang keempat ada jurnal berjudul Ocean Acidification Impacts the Embryonic Development and Hatching Success of the Florida Stone Crab. Dan di sini ada metodenya. Yang pertama, pengumpulan dan pemeliharaan hewan percobaan. Yang kedua, penyiapan eksperimental dan kimia air laut. Yang ketiga, perkembangan embrio dan keberhasilan penetasan. Dan yang keempat, analisis morfologi larva. Kelainan morfologi yang terkait dengan penurunan pH air laut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup larva dengan mengurangi ukuran tubuh dan duri pertahanan, di mana ini dapat mengubah perilaku berenang, termasuk kemampuan mengatur daya apung, mempertahankan posisi vertikal, dan menghindari pemangsa. Penurunan yang signifikan dalam keberhasilan penetasan dan perkembangan embrio. Variabilitas di antara betina menunjukkan beberapa individu mungkin lebih berhasil mentoleransi perubahan keasaman laut. Perubahan PCO2 air laut di masa depan dapat mengurangi keberhasilan reproduksi kepiting batu yang memiliki
memiliki efek yang berkelanjutan seperti membatasi pasokan larva, terganggunya proses areal tahap, kehidupan kepiting, dan peningkatan angka kematian. Kondisi lingkungan abiotik yang dialami selama perkembangan embrio dapat mengubah proses metabolisme di laju pertumbuhan yang mungkin disertai fisiologi seperti menipisnya simpanan energi yang mungkin diperlukan sebagai tahapan perkembangan selanjutnya. Dan yang ini ada foto kepiting batu Florida. Selanjutnya ada combined effect of ocean acidification and warming on a habitat forming cell casing predatory crab. Pada kepiting, lapisan telur dari kerangka luar tubuh diresapi dan dilengkapi dengan kalsium karbonat dalam bentuk kalsit. Di sini deposisi kalsium karbonat tergantung pada matriks organik exoskeleton dan ketersediaan kalsium setelah ekdisis. Selain itu, kerangka luar memainkan peran-peran penting dalam memberikan dukungan untuk otot. Simkis dan Wibul 1989. Oleh karena itu, kelemahan dan dukungan anatomis ini sebagai respons terhadap stresor dapat menyebabkan penurunan kekuatan cubitan cakar penghancur Acanthosilus hasleri. Effect of long-term exposure to ocean acidification condition of future southern tenor crab fisher management. Kepiting tanah selatan di Laut Bering Timur menyumbang efek pengasaman laut pada keberhasilan penetasan dengan kelangsungan hidup larva dan kelangsungan hidup remaja. Dalam konteks makalah ini, efek pengasaman laut pada tingkat kematian alami untuk 25 mm plus siwi dan kepiting tab juvenil sejauh ini memiliki konsekuensi terbesar untuk titik referensi biologis dan ekonomi. Sebaliknya, konsekuensi dari efek pengasaman laut pada keberhasilan penetasan dan kelangsungan hidup larva secara substansial lebih kecil. Hasil penelitian ini menekankan perlunya mempertimbangkan beberapa tahap kehidupan. Evaluating the impact of ocean acidification on fishery yield and profit, the example of red king crab in the Bristol Bay. Data dari percobaan yang dilakukan di laboratorium Kodiak dibatasi oleh ukuran sampel. Data tambahan akan membantu untuk lebih mengkarakterisasi hubungan antara pH dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, percobaan awal yang tersedia untuk pekerjaan pemodelan ini hanya memberikan informasi tentang tahap sejarah kehidupan remaja, dampak pH dan embriogenesis dan kelangsungan hidup serta pertumbuhan tahap larva yang dapat disertakan dalam analisis di masa mendatang dengan fungsi waktu menurun. Terlepas dari ukuran sampel yang relatif kecil untuk kalibrasi model, terdapat bukti kesalahan spesifikasi model untuk nilai pH 8,0 dan 7,8 yang dapat disesuaikan dengan mengadopsi bentuk fungsional yang lebih umum, misalnya bahaya atau setengah normal. Untuk hubungan antara pH dan kelangsungan hidup atau durasi stadium, meskipun hal ini tidak akan berdampak pada kesimpulan kualitatif penelitian. Kekhawatiran lain dengan model adalah memungkinkan untuk perubahan tahap konstan, menyatakan bahwa nilai-nilai untuk pH di lebih rendah ketika kelangsungan hidup lebih rendah. Now crabs, Cyanonoecetes opilio displays both white exoskeletal resistance to the effect of long-term acidification. Kepiting salju Cyanonoecetes opilio adalah salah satu dari banyak spesies komersial berharga yang menghuni Laut Bering. Ini memiliki distribusi yang mencakup Samudra Pasifik dan Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Kepiting salju tersebar di sepanjang landas kontinen dan lereng atas, dengan sebagian besar individu muncul pada ketinggian 50-200 meter. Umur kepiting salju diperkirakan 14-16 tahun untuk jantan dan 11-12 tahun untuk betina, menjadikannya spesies Decapoda yang berumur panjang. Kepiting salju jantan dan betina dapat hidup 3-5 tahun setelah menyelesaikan molting terminal yang mencapai kematangan seksual. Di Alaska, kepiting salju telah mendukung series yang berharga, menghasilkan pendapatan bekas kapal sebesar
$101,7 juta pada tahun 2020. Memahami bagaimana kondisi laut di masa depan akan berdampak pada populasi kepiting salju Alaska. Maka dari itu sangat penting untuk melindungi stok ini dari kemungkinan panen yang berlebihan. Kesimpulan sendiri bisa dilihat pada gambar. Pengasaman laut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biota kepiting karena sebagian dari kepiting hidup di daerah intertidal atau muara. Contohnya adalah kepiting bakau, kepiting tanner, dan masih banyak lagi spesies lainnya. Sehingga mereka sudah beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang selalu berfluktuasi dan oleh karena itu relatif kuat dalam menghadapi perubahan pH. Pengasaman laut juga tidak mempengaruhi bentuk morfologi dari spesies kepiting. Akan tetapi, pengasaman laut dapat mempengaruhi stres fisiologis, mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup, mekanisme molting, dan mengganggu kebiasaan makan dari kepiting itu sendiri.